Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه من خلقه ومختاره صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat yang patut untuk kita syukuri adalah nikmat kesehatan, nikmat waktu luang yang bisa kita gunakan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua kenikmatan yang banyak dilalaikan oleh manusia selain kita harus bersyukur kepada Allah dari nikmat yang lebih besar daripada keduanya, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Tetapi dua kenikmatan ini, yaitu nikmat sehat dan waktu luang, begitu banyak dilupakan oleh manusia. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari 1400 yang tahun yang lalu beliau pernah menyatakan dan beliau bersabda di dalam satu hadis yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang manusia selalu dilupakan dan dilalaikan akan keduanya apabila dua nikmat ini ada pada mereka, yaitu yang pertama adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Karena itu Al-Imam Al-Jalil Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan tentang hadis ini, sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan tetapi tidak diberikan waktu luang. Artinya waktu luang untuk bersenda gurau, untuk banyak berkumpul dengan keluarganya, untuk menghabiskan waktu luangnya bersantai di rumah bersama keluarganya, karena dia sibuk untuk mencarikan nafkah buat keluarganya. Sehingga dia sehat tapi dia sibuk untuk mencarikan nafkah buat keluarganya. Mungkin keluar pagi hari dan kembali di malam hari, tidak memiliki waktu yang banyak untuk bercengkerama dengan keluarganya, untuk bersantai dengan anak-anaknya dan juga dengan kerabatnya. Adapun kelompok yang kedua adalah orang-orang yang diberikan kelapangan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh untuk banyak keluar meninggalkan tempat tinggalnya, kata Al-Imam Ibnul Jauzi. Tetapi dia diberikan oleh Allah kekurangan harta, kekurangan kesehatan, sehingga dia memiliki waktu luang yang banyak berserta keluarganya, tetapi tidak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah umumnya manusia. Maka kata beliau, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kumpulkan pada dirinya dua kenikmatan ini dalam satu waktu, Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya kesehatan
dan sekaligus Allah berikan untuk dia kemapanan sehingga banyak waktu luang, dan dia tidak gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Waktu sehatnya, waktu luangnya tidak digunakan untuk ketaatan, fahuwa maghbunun, maka dia termasuk dari orang-orang yang tertipu, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah wa akhwat fid din, azani Allah wa iyyakum. Karena itulah di antara nikmat pula yang patut kita syukuri, selain nikmat waktu luang, nikmat kesehatan, nikmat al-amn, nikmat keamanan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Takatsur ayat terakhir, ayat berapa? Ayat terakhir surat Takatsur ayat berapa? Ikhwafillah. Masa anak-anak kita antum tidak hafal? Anak-anak kita hafal, antum enggak hafal? Surat berapa? Ayat keberapa? Ayat terakhir surat At-Takatsur ayat keberapa? Hah? Hah? Alhaakumut takatsur. Teruskan. Ayat terakhirnya. Ayat keberapa itu? Ayat ke-8. Dari surat At-Takatsur Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan kalian pasti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kalian. Para ulama tafsir, terutama 3 imam besar yang kitabnya menjadi rujukan dalam tafsir, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian Al-Imam Ismail Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kemudian Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, di dalam tafsir-tafsir mereka menyebutkan nikmat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan lepas dari 5 hal. Yang pertama adalah syab'il butun, kenyangnya perut kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa perut yang kenyang ini kita gunakan? Rizki yang kita makan, yang kita minum, untuk apa kita habiskan, akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nikmatus sihah, nikmat kesehatan, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kita gunakan. Yang ketiga, al-faragh, nikmat waktu luang, nikmat kita bisa bersantai bersama keluarga, duduk bercengkrama bersama anak-anak dan kerabat kita, akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa itu semua? Yang keempat, nikmatu apalagi al-idrak bi hawasis sam'i wal basar, kelengkapan panca indera yang kita miliki, terutama 3 hal, yaitu penglihatan kita, pendengaran kita, lisan kita ini sempurna, itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka barang siapa yang bisa menggunakan nikmat-nikmat tersebut pada ketaatan kepada Allah, akan lebih mudah baginya untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti akan ditanya. Wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, dan hari itu, hari kiamat, akan pasti semua nikmat Allah akan ditanya untuk kepada kalian. Karena itu ikhwafillah azakumullah, ketika Rasulullah SAW berkhutbah, hampir di setiap khutbahnya beliau tidak pernah meninggalkan 3 surat untuk dibaca, 3 ayat dalam surat yang berbeda yang selalu dibaca oleh Nabi SAW, yaitu surat pertama dari surat apa? An-Nisa, yang berbunyi apa? Ada yang tahu? Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, sampai terakhirnya. Yang kedua, ayat yang terdapat dalam surat Ali Imran, yaitu yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kalau kita buka kitab-kitab tafsir, pasti di situ akan dijelaskan oleh para ulama ketika menafsirkan ayat ini tentang perkataan sahabat mulia Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana beliau ketika menafsirkan ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Ada penekanan kita disuruh bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Maka siapapun di antara kita kalau ingin menegakkan takwa dengan sebenar-benar takwa, yattaqillaha haqqa tuqatih, dia ingin menegakkan takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, maka wajib untuknya menegakkan 3 hal.
Yang pertama kata Abdullah bin Mas'ud, taqwallah haqqa tuqatih. Yang dimaksud dengan takwa kepada Allah dengan sebenarnya harus dibangun di atas 3 pondasi. Kita ingat-ingat ya. Yang pertama, an yuzkar fala yunsa. Yang pertama, seorang hamba selalu mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala selalu diingat dan tidak boleh dilupakan. Kita dianjurkan untuk selalu berzikir kepada Allah dalam semua kondisi dan keadaan. Dari mulai kita bangun tidur sampai mau tidur lagi, disuruh kita berzikir kepada Allah, disuruh untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa dari seorang hamba yang dia selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah dalam semua keadaannya, hamba ini telah menegakkan takwa yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sepertiga kedua dari takwa adalah an yushkar fala yukfar. Allah Subhanahu wa taala selalu disyukuri nikmatnya dan tidak diingkari dan dikufuri, tidak dilupakan dan diabaikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia termasuk orang yang telah menegakkan takwa dengan haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya. Kemudian yang ketiga, yang paling penting adalah wa an yuta' fala yu'sa. Allah Subhanahu wa taala tidak dimaksiati, selalu ditaati dan tidak dimaksiati. Maka barang siapa di antara kita yang selalu berusaha melakukan ketaatan kepada Allah dan berusaha sekuat tenaga meninggalkan maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia di saat hari itu bisa selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah, bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia bisa menghindarkan diri dari maksiat-maksiat Allah. Di samping itu melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka dia telah menjadi hamba yang bertakwa dengan haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk takwa tadi adalah syukur, dan kita tidak lupa kepada nikmat Allah. Ketahuilah kata para ulama, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Jalil Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, syukur kepada Allah tidak akan sempurna kecuali dibangun dengan 3 hal. Syukur kepada Allah tidak akan sempurna kecuali apabila kita lakukan syukur ini dengan 3 hal. Yang pertama, asyukru bil jinan atau bil qalb. Syukur kepada Allah dengan hati yang kita miliki, dan bentuknya hanya satu, jamaah. Ikhwan fillah wa akhwat fid din, azani Allah wa iyyakum. Syukur dengan hati atau dengan jinan, dengan hati nurani kita ini hanya dilakukan dengan satu bentuk, yaitu al-i'tiraf bi anna jami'an ni'am min Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan dan kesadaran kita bahwasanya semua nikmat yang kita rasakan, semua nikmat yang kita miliki, faminallah, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam Al-Qur'anul Karim, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kalian dapatkan kecuali datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang setiap kali mendapatkan nikmat Allah, dia di dalam hati mengatakan, ya Allah, ini darimu. Ya Allah, hadza min fadlik, hadza minka. Ini dari keutamaanmu, ini dari kemurahanmu ya Allah, ini darimu semuanya. Maka itu termasuk orang yang bersyukur dengan hati dan perasaannya. Kemudian syukur yang kedua, bentuk syukur yang kedua setelah syukur dengan hati, asyukru bil lisan, yaitu kita bersyukur dengan lisan kita, memuja, memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita. Dan ini tidak akan sempurna syukur kecuali kita tampakkan dengan lisan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih daripada manusia. Kalau manusia saja dia makhluk, suka untuk dipuji, disanjung, diangkat karena kebaikan yang dia lakukan kepada kita. Terlebih Allah Jalla Jalaluh, Allah Azza wa Jalla yang maha mulia dan maha agung, maka lebih suka untuk diagungkan dan dipuji. Karena itu Nabi SAW mengajarkan kita dari bangun tidur sampai tidur kembali, di antara doa-doa yang banyak diajarkan oleh Nabi dalam semua kegiatan dan keadaan kita, dimulai dengan
alhamdu wa thana lillah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwafillah jamaah sekalian, doa mau tidur apa? Doa mau tidur apa? Jangan dulu. Doa bangun tidur. Jangan sebelumnya. Doa bangun tidur. Kita mulai dari bangun tidur nih. Nabi mengajarkan kita ketika bangun tidur doanya apa? Doa bangun tidur apa? Masa antum lupa? Apa ikhwafillah? Diawali dengan pujian, sanjungan kepada Allah. Apa itu? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji-puja bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali dari sebelumnya Allah mematikan kita, karena tidur itu adalah kematian kecil. Betapa banyak dari manusia begitu dia tidur Allah cabut nyawanya, tidak bangun lagi. Karena itu ketika kita bangun Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita memujanya lewat lisan Rasulnya, dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puja-puji bagi Allah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, yang telah menghidupkan kita kembali setelah dia mematikan kita, dan kepada Allah lah kita nanti akan kembali dan dikumpulkan. Begitu doa makan memuja Allah subhanahu wa ta'ala, doa-doa yang lain begitu. Sampai kita mau berangkat ke peraduan kita untuk tidur, sampai di atas tempat tidur Nabi pun mengajarkan kita untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Apa doa tidur ikhwafillah jamaah sekalian? Apa doanya? Bismikallahu ahya wa bismika amut. Bismikallahu ahya wa amut, atau bismika amut wa ahya dalam riwayat yang lain. Itu doa yang kita baca. Itu harusnya sudah kita ajarkan buat anak-anak kita, bukan buat kita. Karena sangat simpel doa ini. Karena sangat mudah doa ini. Bukan buat kita itu doa. Itu diwarid, dijelaskan, diajarkan, dicontohkan oleh Nabi. Tetapi banyak manusia lupa. Di antara doa yang juga agak sering dibaca oleh Nabi, doa di mana beliau bersyukur atas nikmat dan karunia Allah yang Allah telah berikan kepada beliau, mulai dari diberikan makanan, minuman, kecukupan, kesehatan, perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau syukuri ketika beliau mau tidur. Apa di antara doanya dalam riwayat Imam Muslim? Nabi SAW mengajarkan kita satu doa, tolong ini dipraktekkan ikhwafillah, sebagai bentuk kesadaran kita bahwasanya kita hamba yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, atas makanan, minuman, kecukupan, perlindungan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Apa doanya? Alhamdulillah Alladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana wa kam mimman lahu laysa kafin wala mu'wi. Alhamdulillah, segala puja-puji bagi Allah. Beliau ingat nih mau tidur, ingat nikmat Allah yang mulai dari pagi sampai malam beliau diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi mengajarkan kita untuk mengingat. Maka beliau memulai dengan mengatakan alhamdulillah, segala puja-puji bagimu ya Allah, alladzi at'amana, yang telah memberikan kita makanan, wasaqana, yang telah memberikan kita minuman, wa kafana, yang memberikan kita segala kecukupan di dunia ini, wa awana, yang telah memberikan kepada kita perlindungan, kenyamanan, keamanan. Karena kalau bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari siapa? Kita lihat makanan ada, minuman ada, ketika Allah tidak memberikan kepada kita perlindungan, keadaan seperti saudara-saudara kita di Suriah sana, Masya Allah, dicabut hal itu dari mereka. Maka apa yang terjadi? Sengsara juga manusia. Maka Nabi SAW menyuruh kita untuk bersyukur atas perlindungan Allah, atas kecukupan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Beliau mengatakan alhamdulillah, segala puja-puji bagi Allah alladzi at'amana, yang telah memberikan kepada kita makanan, wasaqana, yang telah memberikan kepada kita minuman, wa awana wa kafana, yang telah memberikan kepada kita kecukupan dari segala sesuatu, wa awana, yang telah memberikan kepada kita perlindungan, wa kam mimman laysa lahu kafin wala mu'wi, betapa banyak orang itu yang tidak diberikan kecukupan dan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, beliau bersyukur atas nikmat Allah. Saya mau tanya ikhwah sekalian, pernah baca doa ini? Pernah baca? Ya, mulai dari sekarang cobalah, jangan bismikallahumma amut wa ahya atau ahya wa amut saja.
Itu ajarkan buat anak-anak. Ini doa yang patut kita baca sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Nanti tolong dibuka, antum cari di internet pun doa ini, doa-doa tidur yang warid dari Nabi yang keluar. Doa ini dihafalkan. Jangan cuma dibaca, dihafalkan, diamalkan, dipraktekkan. Agar kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah fillah azakumullah, bentuk syukur yang ketiga, yang terakhir, yang kita lakukan selain syukur dengan hati, syukur dengan lisan adalah asyukru bil jawarih, bil arkan. Syukur dengan anggota badan kita, syukur dengan amal perbuatan kita, dan ini inti syukur yang paling besar. Sehingga apabila orang menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dirinya untuk ketaatan, dia hakikatnya telah menegakkan syukur yang terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi SAW menyuruh kita dan mencontohkan kepada kita, di antara bentuk syukur selain melaksanakan ketaatan kepada Allah, begitu kita dapat nikmat, terutama nikmat yang besar, ghairu mu'tadah kalau bahasanya para ulama, yaitu nikmat-nikmat yang tidak biasa, nikmat yang luar biasa, yang selama ini tidak kita duga datang menghampiri kita, datang kepada kita. Cara yang diajarkan oleh Nabi untuk kita bersyukur adalah sujud syukri, melakukan sujud syukur, karena ini nikmat yang tidak biasa. Sebagai bentuk syukur kita dengan anggota badan kita, bentuk penghambaan terendah seorang kepada Sang Pencipta adalah sujud. Maka kita dianjurkan untuk sujud. Di dalam satu hadis yang sahih, Nabi SAW dijelaskan oleh seorang sahabat, beliau mengatakan, kana Rasulullah SAW idza ja'ahu amru sururin aw busyira bihi kharra sajidan syakiran lillah. Nabi dulu aku melihat Nabi SAW dahulu, kalau beliau datang kepadanya berita yang menggembirakan, atau beliau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan diri beliau, beliau kemudian langsung sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang dilakukan Abu Bakar ketika terbunuhnya sang nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab, dan begitu pula dilakukan oleh Ka'ab bin Malik, sahabat Nabi, ketika beliau tahu bahwasanya Allah telah menerima taubatnya setelah hampir 50 hari dihajar, bukan digebukin dan dipukuli ya, dihajar. Dalam bahasa agama tidak ditegur oleh kaum muslimin, tidak disapa, tidak diajak berbicara, dibaikot, dikucilkan, diasingkan dari pergaulan, bahkan oleh istri dan anak-anaknya. Begitu beliau tahu diterima taubatnya, beliau langsung sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah azakumullah, itu sebagai mukaddimah dari kajian kita pada siang hari ini atau pagi menjelang siang ini. Maka insyaallah kajian kita bertema dengan judul dan tema yang sangat indah. Temanya adalah saudaraku, teladanilah akhlak nabimu, atau inilah akhlak nabimu sallallahu alaihi wasallam. Ini judul Masya Allah, kalau sampai sebulan kita kaji nggak akan habis. Tetapi kita akan ambil subtema yang paling standar dalam kehidupan Nabi, dan itu standar dalam kehidupan kita, terutama bagi orang-orang yang sudah berkeluarga, bagi orang-orang yang sudah memiliki istri dan anak. Kita akan mengambil subtema, yaitu saudaraku, teladanilah akhlak nabimu, di dalam tanda kutip, yaitu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlak beliau kepada keluarga, istri dan anak-anaknya, kepada keluarganya, khususnya kepada istri dan anak-anaknya. Itu yang patut untuk kita pelajari dulu, agar kita ini menjadi manusia terbaik. Antum percuma berbuat baik kepada manusia, tapi antum adalah orang yang paling menyakiti perasaan istri antum. Percuma antum menjadi orang yang paling peduli kepada anak-anak yatim, kalau anak-anak antum merasa antum adalah orang tua yang tidak peduli kepada mereka. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik laki-laki di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, kepada istri-istrinya atau kepada istri dan anak-anaknya. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Berarti Nabi adalah orang yang paling baik di antara manusia. Jadi di dalam Islam mengukur orang yang paling baik adalah lihat bagaimana perlakuan dia kepada istri dan anak-anaknya. Percuma orang mengacungkan jempol 2 atau 4 bahkan kalau bisa dengan kakinya, sementara istrinya mengatakan dia bukan suami
dan ayah yang baik, maka jatuh martabat antum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwafil azakumullah, kenapa kita mesti meneladani Rasulullah di dalam akhlak beliau kepada orang yang paling dekat di dalam kehidupan beliau, yaitu kepada istri-istri beliau dan kepada putra-putri dan anak-anak keturunan beliau. Kaum muslimin, ikhwan fillah wa akhwat fid din azakumullah, kita sudah mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak istri. Beliau menikah dengan banyak wanita. Tetapi ummahat, akhwat, ibu-ibu di atas jangan sedih. Karena insyaallah sebagai mukaddimah dari hal itu semua, dari pembahasan kita akan menjelaskan secara tuntas insyaallah apa latar belakang yang menyebabkan atau hikmah yang menyebabkan Rasulullah melakukan ta'addud, berpoligami dengan banyak istri. Ternyata jawabannya secara umum bukan karena motivasi yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin, ikhwan atau para laki-laki kaum muslimin di zaman ini. Ya, setiap hari menyakiti perasaan istrinya dengan mengatakan, "Dek, kalau kamu beriman seorang muslimah yang baik, seorang akhwat yang sudah banyak ngaji, pastinya engkau beriman dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, fankihu ma taba lakum min nisa mathna wa thulatha wa ruba'." Wahai istriku, kalau engkau memang seorang istri yang baik, pastinya engkau akan ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, maka nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang baik dari kalangan kaum muslimat, baik itu 2 ataupun 3 ataupun 4. Dia kadang-kadang tidak membaca kelanjutan ayat ini yang Allah berfirman, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian takut untuk tidak bisa berbuat adil, maka 1 itu sudah cukup bagi kalian. Karena tujuan dari pernikahan itu adalah hifadzatu ala afafin nafs, untuk menjaga kehormatan diri. Kehormatan diri yang dijaga, itulah kenapa syariat nikah ini disyariatkan di dalam Islam. Yang kedua, untuk apa? Nasl, untuk melanjutkan generasi umat manusia ini dengan menikah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan banyak wanita. Siapa yang menyebutkan kepada ana secara runtut, secara urut, kalaupun tidak runtut urut enggak apa-apa. Intinya berapa jumlah istri Nabi, dan disebutkan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Fadhal Pak, dapat hadiah nih. Ada kitab ya, panitia ya. Masya Allah, sediakan hadiah ya. Fadhal yang bisa jawab, sebutkan kepada ana istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, masa bapak-bapak nggak ada yang hafal istri Nabi? Masa ana harus bertanya kepada ummahat, ibu-ibu yang di atas? Ayo, ikhwan dulu lah, bapak-bapak dulu. Tafadhal. Ya, kalau menyerah berarti hadiahnya panitia nanti bisa anda pilih sendiri, walaupun nggak semua ya. Maka anda sebutkan insya Allah dengan urut istri Nabi. Tolong nanti jamaah sekalian dihafal benar ya, dan insya Allah cepat kita hafal. Kita tidak menghafal karena kita tidak pernah berusaha untuk mengingat, mengenal keluarga Nabi. Kita katakan diri kita nuhibbur rasul, nuhibbur rasuluna, nuhibbur rasulana. Kita cinta kepada rasul kita, tapi kadang-kadang kita cuma ucapan toh, hanya omong saja. Kita nggak pernah tahu siapa nama putra-putra Nabi, nama istri-istri Nabi, bagaimana Nabi SAW sikapnya kepada istri dan anak-anaknya, kita nggak tahu. Maka istri Nabi diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan jumlah mereka 11, dan ini yang masyhur. Sementara 1-nya atau 2-nya itu adalah bukan istri beliau, karena mereka dari budak. Yang pendapat yang kedua mengatakan tidak, istri Nabi ada 12. Perselisihannya terletak pada seorang di antara wanita-wanita yang mulia ini, seorang wanita yang bernama Maria Al-Qibtiyah, seorang wanita yang berasal dari penduduk asli Mesir, suku Qibti atau orang-orang Egypt, Mesir asli, yang dia merupakan hadiah yang dikirimkan oleh penguasa Mesir Mauqukis kepada Rasulullah SAW di saat membalas surat Rasulullah. Dia menghadiahkan 2 dayang-dayang, bukan budak pada dasarnya, dia dayang-dayang, wanita terhormat di istana, yang dia menjadi pelayan ratu Mesir, ratu dari Mauqukis waktu itu.
Mereka dua orang gadis adik kakak, yang satu bernama Maria dan yang satu bersama Shirin atau Shiren. Maka begitu sampai ke Madinah, Nabi SAW mengambil Maria untuk dirinya dan menyerahkan atau menikahkan Shiren adik Maria dengan sahabatnya, penyairnya, yaitu Hassan bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Nah, pada beliaulah terjadi perbedaan para ulama. Apakah dia istri atau dia bukan? Maka kalau yang disepakati saja, Anda sebutkan secara urut. Yang disepakati bahwasanya beliau ini wanita pilihan Allah, wanita mulia yang kemudian kita sebut dengan ummahatul mukminin. Ibunda kaum mukminin, walaupun umur mereka ketika dinikahi oleh Nabi ada yang masih sangat muda sekali. Maka istri pertama Nabi SAW adalah wanita mulia, wanita yang termasuk wanita-wanita paling mulia di muka bumi ini, yaitu Khadijah bintu Khuwailid al-Asadiyah radhiyallahu taala anha. Wanita yang dinikahi oleh Rasulullah SAW menurut pendapat para ulama, tolong dicatat baik-baik ya, diingat baik-baik. Menurut pendapat para ulama yang masyhur dalam kitab-kitab sirah an-nabawiyah, kita kalau membuka seluruh kitab sirah an-nabawiyah, maka kita akan mendapatkan bahwasanya umur beliau disebutkan oleh para ulama 40 tahun. Ini perkataan yang masyhur, tapi yang masyhur belum tentu yang arjah, yang asah, yang paling kuat dan paling benar. Maka kalau kita teliti setelah beberapa waktu kita mendalami sirah nabawiyah, kita akan mendapatkan pula ternyata pendapat Imam Hakim dan juga Al-Imam Al-Baihaqi menyatakan ternyata umur, dan ini wallahu alam yang lebih condong dalam hati ana, di mana beliau mengatakan kana umru Khadijah yauma an tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 28 sanah wa qila 30 sanah. Kata Al-Imam Hakim dan dikuatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Dalail Nubuwah Imam Baihaqi, dan Imam Hakim di dalam Mustadraknya, di mana beliau mengatakan umur Khadijah ketika dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah 30 tahun, dan ada yang mengatakan, kata beliau, dan ada pendapat 28 tahun. Jika ini kita pegang, maka secara kuat kita yakini pantas apabila Khadijah kemudian melahirkan 6 orang anak yang merupakan putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dari Khadijah. Selain Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah, beliau diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala dari Khadijah seluruhnya. Berapa jumlah anak putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berapa jumlahnya? Berapa jumlah putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masya Allah, putra-putrinya enggak ingat antum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi dua pendapat para ulama, pendapat minoritas, pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah, dan ada pendapat yang kuat dan jumhur para ulama. Kalau jumhur mengatakan bahwasanya anak Rasulullah itu berjumlah 6, 2 putra dan 4 putri. Ibnan wa 4 banat. 2 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan. Anak laki-laki yang paling tua dan penutup, yang paling akhir. Jadi anak Nabi yang laki itu sulung dan bungsu. Tengah-tengahnya, kedua, ketiga, keempat, kelima itu semuanya adalah perempuan. Maka putra beliau adalah yang paling besar bernama Al-Qasim. Karena itu beliau dipanggil dan beliau menyebut dirinya dalam banyak hadis, barang siapa yang melakukan perbuatan seperti ini faqad asa Abul Qasim, maka dia telah melanggar dan bermaksiat kepada Abul Qasim, maksudnya kepada beliau, menentang Rasulullah SAW. Beliau diberikan kunyah, nama panggilan dengan Abul Qasim karena putra tertuanya bernama Al-Qasim. Tetapi Al-Qasim ini meninggal dalam umur yang sangat muda, kurang dari 3 tahun. Setelah Al-Qasim, beliau dikaruniai seorang putri, dan ini merupakan putri tertua beliau, bernama Fatimah. Bukan Fatimah putri tertua Nabi SAW. Kita hanya ingat Fatimah saja. Siapa putri tertua Rasulullah? Zainab. Kemudian setelah Zainab lahirlah putri Rasulullah yang kedua, anak beliau yang ketiga. Siapa? Ruqayyah.
Kemudian setelah Ruqayyah lahirlah anak beliau yang keempat, putri beliau yang ketiga. Siapa itu? Ummu Kulthum atau Ummu Kalthum. Di dialek kita lebih masyhur Ummu Kulthum, tapi orang Arab banyak mengatakan Ummu Kalthum. Jadi dengan memfathahkan kaf, bukan dengan mendomahkannya. Ummu Kalthum, bukan Ummu Kulthum. Tapi apapun itu, sebagian mengatakan dua-duanya sama sajalah. Kemudian putri Rasulullah yang keempat, anak yang kelima Nabi SAW siapa? Baru Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Kemudian anak beliau yang keenam dan putra Rasulullah yang kedua adalah Abdullah. 6 orang putra putri Rasulullah SAW. Ini pendapat yang paling kuat dan pendapat yang paling rajih. Dan Abdullah ini begitu lahir setelah Nabi menjadi Nabi. Maka karena itu beliau kemudian disebut dan diberi julukan oleh kaum muslimin dan oleh Nabi SAW dengan julukan At-Tayyib dan At-Tahir. Artinya seorang yang bersih dan suci. Bersih dan suci dari apa? Dari pengaruh-pengaruh kesyirikan dan jahiliyah. Karena beliau lahir di zaman Nabi sudah menjadi Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, letak perbedaannya para ulama pada Abdullah ini. Pendapat kedua yang lemah mengatakan tidak, putra putri Rasulullah itu ada 8, 4 orang putra, 4 orang putri. Mereka menganggap At-Tayyib dan At-Tahir 2 orang putra Rasulullah yang berbeda dari Abdullah. Faham ya? Faham ya? Jadi mereka menganggap itu bukan julukan, tapi anak yang lain dari Rasulullah. Jadi putranya ada 4, yaitu Al-Qasim, kemudian Abdullah, At-Tayyib, At-Tahir. Sementara putrinya tidak berubah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah radhiyallahu taala anhunna. Tapi subhanallah, untuk menghindari fitnah, Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan seluruh anak laki-laki Rasulullah di saat mereka masih kecil, bahkan belum menyentuh umur 3 tahun. Ya baik itu adalah Al-Qasim, baik itu Abdullah. Bahkan ketika meninggalnya Abdullah ini, jamaah sekalian, kaum muslimin, ikhwan fillah wa akhwat fiddin, itu Abu Jahal, Abu Lahab pamannya bahkan itu sampai bergembira dan dia berteriak di depan orang-orang Quraisy di Ka'bah. Dia mengatakan, laqad abtara Muhammad. Hari ini begitu anaknya yang laki yang bernama Abdullah, putra terakhir Rasulullah, meninggal, Abu Lahab dan Abu Jahal, pemuka-pemuka Quraisy, mereka sangat gembira dan mereka mengatakan, hari ini abtara Muhammad, Muhammad telah kehabisan keturunan. Karena menurut mereka yang akan mewariskan seorang laki-laki di bangsa Arab, terutama masyarakat Quraisy waktu itu, adalah anak laki-laki. Mau 20 anak perempuannya nggak dianggap sama orang Quraisy. Jadi kabilah itu menjadi kuat kalau anak laki-lakinya kuat. Kelompok laki-lakinya, orang laki-lakinya banyak, maka kabilah itu akan semakin kuat dan terhormat. Karena itu begitu meninggal 2 anak laki-laki Nabi. Yang pertama dulu Al-Qasim, kemudian Abdullah belum mencapai umur 3 tahun meninggal. Kata Quraisy, laqad abtara Muhammad, Muhammad telah terputus keturunannya, generasinya tidak ada. Jadi Muhammad sekarang tidak memiliki kebanggaan. Maka Allah hibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan langsung Allah berikan hadiah Nabi sallallahu alaihi wasallam danau di surga yang seluruh umat manusia yang masuk ke dalam surga akan minum dari surga telaga beliau ini, yang apabila orang minum tidak akan pernah merasakan haus selamanya, yaitu telaga Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad sebagai penghormatan pemuliaan atas kesabaranmu dan atas hinaan orang-orang Quraisy ini, Al-Kautsar, sebuah telaga di surga nanti. Fasalli li rabbika wanhar, maka karena itu wahai Muhammad, tegakkanlah salat dan hendaklah engkau melakukan sembelihan berkurban untuk bersyukur kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu. Kemudian Allah tegaskan, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya bukan engkau yang terputus dari kebaikan, dari keturunan, sesungguhnya mereka orang-orang yang memusuhimu. Inna syani'aka, sesungguhnya musuh-musuhmu, sesungguhnya orang-orang yang benci-benci kepadamu itu mereka yang abtar, mereka yang terputus, bukan terputus keturunannya, tetapi diputuskan oleh Allah dari semua kebaikan dan berkah. Maka Nabi kemudian menjadi terhibur dengan turunnya ayat ini. Nah ini ikhwafillah azakumullah. Jadi hafal ya,
Putra-putri Nabi hafal ya. Jangan pulang setelah ini lupa lagi. Ikhwafillah azakumullah. Ajarkan ini kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita. Buat kuis. Ayo siapa yang tahu putra tertua Nabi. Dengan begitu kita ingat dan anak-anak kita pun hafal siapa putra-putri Nabi. Dan kalau bisa kita berikan nama anak-anak kita dengan nama-nama putra-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, inilah istri beliau yang pertama, Khadijah zaujatun wafiyah, seorang istri yang tulus, seorang istri yang benar-benar di dalam perjuangannya membela suaminya tidak pernah berubah dalam semua keadaan, dalam suka dan duka menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hidup bersama Khadijah selama 1/4 abad. Masya Allah. Beliau menikah di umur 25 tahun. Tidak ada perbedaan di dalam umur Rasulullah menikah 25 tahun. Maka barang siapa yang belum menikah di umur 25 segeralah. Kalau enggak merugi dia. Tidak mengikuti, walaupun ini bukan sunnah yang haruskan, tapi bagaimanapun itu adalah hal yang dicontohkan oleh Nabi kita. Maka begitu beliau hidup bersama Khadijah, hidup masa yang panjang, 25 tahun beliau hidup. 25 tahun beliau hidup, 1/4 abad. Dan ingat, beliau tidak pernah berpikir untuk menikah dengan wanita yang lain di saat Khadijah masih hidup. Sampai beliau berumur 50 tahun, Khadijah meninggal, baru turun perintah untuk menikah dengan wanita yang lain. Jikalau alasan Rasulullah sama dengan alasan sebagian kaum muslimin sekarang, maka pasti dia akan meminta kepada Khadijah di saat umurnya 27 tahun, 29 tahun, 30, 35 tahun, 40 tahun, Khadijah izinkan aku untuk menikah. Tetapi tidak, Rasulullah tidaklah menikah dengan banyak istri kecuali setelah Khadijah radhiyallahu anha meninggal. Begitu Khadijah meninggal, Nabi SAW menunggu beberapa waktu, beberapa bulan. Di dalam riwayat ada yang mengatakan 3-4 bulan, ada yang mengatakan setengah tahun. Baru setelah itu menikah dengan wanita yang kedua, Ummul Mukminin yang kedua, yaitu seorang, lihat, kalau mau nikah nih kayak Rasulullah SAW, menikah dengan seorang janda yang umurnya sudah 60 tahun. Rasulullah nikahkan dia untuk menyelamatkan dia dari keadaan yang sangat kritis, bukan keadaan ekonominya, tapi keadaan dia sebagai seorang muslimah. Keluarganya masih musyrik, suaminya meninggal, wafat. Maka Nabi ingin memuliakan beliau. Beliau pun dilamar dalam umur 60 tahun. Nabi 50, hampir 51 tahun. Perempuan ini, Ummul Mukminin ini, umurnya menurut jumhur dan mayoritas ulama 60 tahun. Pertanyaan Anda, apa yang diharapkan oleh seorang laki-laki dari seorang wanita yang berumur 60 tahun? Sudah nenek-nenek, ummahat sekalian, sudah nenek-nenek. Tapi Rasulullah ingin menjaga keimanan agar dia tetap istiqamah di dalam Islam. Dia menjadi besar hati dengan kehilangan suami, keluarganya yang kesyirik. Dia mendapatkan dan pendamping yang justru adalah Rasulullah SAW. Yang ketiga, 2 bulan atau 3 bulan setelah menikah dengan istri ketiga, langsung menikah dengan istri yang setelah menikah dengan istri kedua, menikah dengan istri yang ketiga. Siapa yang ketiga? Yaitu Ummul Mukminin Aisyah bintu Siddiq bintu Abi Bakar radhiyallahu anha. Menikah dengan Aisyah bintu Abi Bakar yang ketika itu berumur kurang lebih 6 atau 7 tahun. Tetapi ingat, ini perlu Anda jelaskan. Mudah-mudahan apa yang Anda katakan ini antum bisa jelaskan kepada kaum muslimin, apalagi kepada orang-orang kafir. Anda mau tanya kepada antum, ikhwafillah, 100 tahun yang lalu orang tua kita, nenek-nenek kita, jidah-jidah kita, mbah-mbah kita, buyut-buyut kita menikah, ada yang umur 30 tahun wanitanya dianggap perawan tua. Ada yang umur 25 tahun, jarang. Ada yang 20 tahun, mungkin banyak. Tapi lebih banyak lagi mereka menikah di setelah umur-umur balik, disuruh nikah sama orang tuanya. Susah jaga, udah nikah aja. Umur berapa? 15, 16, 17 tahun. Itu zaman berapa? 100 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu. Ingat loh ini, 100 tahun yang lalu. Bahkan kalau lebih daripada itu kita tidak tahu. Begitu mungkin sudah haid, sudah dilihat, wah ini sudah bisa masak, sudah dinikahkan. Itu masyarakat kita. Masyarakat Arab punya satu kebiasaan yang ini hanya diketahui oleh fakta sejarah. Orang kalau mendalami sejarah baru dia akan tahu bahwasannya mereka biasa menikahkan putri-putri mereka di saat mereka masih kecil, bahkan sebelum umur baligh.
tetapi tidak disatukan dengan suaminya. Dinikahkan, diperjodohkan, bahkan diikat, tetapi dia tidak akan dikumpulkan dengan suaminya kecuali dia setelah haid dan sudah waktunya untuk bisa berkumpul dengan suaminya. Dia tinggal di rumah orang tuanya, tetapi dia sudah menjadi istri sah dari orang tersebut. Karena itu ikhwafillah, begitu hebatnya serangan musuh-musuh Islam kepada Rasulullah, ya baik orang Quraisy yang hidup bersama Rasulullah di Makkah atau orang-orang Yahudi yang hidup di Madinah. Seumur-umur beliau berdakwah selama 23 tahun, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, tidak ada seorang pun yang menghantam Rasulullah, menghina Rasulullah, menghancurkan kehormatan Rasulullah dari sisi beliau menikah dengan Aisyah. Kenapa? Ini adatnya masyarakat. Pertanyaan adalah, kapan ini menjadi aib, dianggap sebagai hal yang sangat luar biasa? Rasulullah seolah-olah orang yang tidak berperasaan, seorang pedofilia, seorang laki-laki yang tidak normal karena menikah. Waliyadzubillah. Wa kaburat kalimatan takhruju min afwahim. Besar sekali dusta mulut mereka. Demi Allah, kalau seandainya hal itu benar, musuh-musuh Islam Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'id, Al-Walid bin Al-Mughirah, dan yang lain-lainnya dari tokoh-tokoh Makkah akan menghancurkan Rasulullah dari sisi ini. Tapi kenapa mereka diam? Karena ini adalah hal yang biasa di masyarakat Arab. Dan itu yang terjadi. Rasulullah lamar Aisyah dalam umur 7 tahun dari ayahnya. Tapi apakah diserahkan Aisyah kepada Rasulullah? Tidak. Dia tetap tinggal bersama ayahnya selama 2 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian. Begitu di Madinah, dia kemudian diserahkan setelah tidak kurang 6 bulan beliau berada di Madinah. Ketika itu umurnya hampir mendekati, ada yang mengatakan 9 atau 10 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun. Baru serumah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang tidak diketahui oleh banyak orang. Dan bukan hanya Rasulullah menikah dengan Aisyah, itu pernikahan yang dianggap dini. Bahkan Nabi SAW, antum boleh kaji, boleh buka kitab-kitab sirah, berapa umur putri-putrinya ketika dinikahkan oleh Nabi. Ketika Nabi SAW menikahkan 2 putrinya, ini anak ambil contoh yang paling nyata saja. Ketika Nabi SAW menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali, ada yang mengatakan umur beliau masih bisa diterima lah ya, umurnya antara 15, ada yang mengatakan 17, ada perkataan yang paling jauh 20 tahun. Fatimah masih bisa terima oleh akal sehat. Menurut orang zaman sekarang, akal sehat orang zaman sekarang, bukan zaman dahulu, bukan menurut syariat. Kemudian kalau kita merujuk kepada pernikahan yang dilakukan atau yang dilaksanakan oleh Rasulullah untuk 2 putrinya yang lain, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ruqayyah dan Ummu Kulthum dinikahkan dengan 2 anak pamannya. Anak pamannya yaitu Abu Lahab. Abu Lahab punya 2 orang putra namanya Utbah dan Utaibah. Utbah menikah dengan Ruqayyah, Utaibah menikah dengan Ummu Kulthum. Umur mereka ketika itu, Ruqayyah berumur 10 tahun dan Ummu Kulthum berumur 9 tahun. Adatnya orang Arab, kalaupun seandainya tinggal, nggak boleh dicampuri dan nggak boleh sekamar sampai nanti mereka itu baligh, baru boleh sekamar. Dan itu sudah disepakati oleh adat mereka. Karenanya begitu Rasulullah jadi Rasul, Abu Lahab tersinggung setelah turunnya surat Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka kedua tangan Abi Lahab, dan sungguh celaka, marah Abu Lahab, dan dia langsung pulang bersama istrinya Ummu Jamil yang bernama asli Arwa bintu Harb, adik dari Abu Sufyan bin Harb. Maka 2 orang ini, Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil, Arwa bintu Harb, menyuruh 2 orang putranya Utbah dan Utaibah untuk menceraikan 2 anak Nabi sebagai bentuk penghinaan kepada Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Subhanallah, dua-duanya belum diapa-apakan karena memang itulah yang terjadi. Sisi yang lain itu adat, sisi yang lain lagi agar Allah menjaga kehormatan nabinya sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika keduanya dinikahi oleh Utsman, dua-duanya dalam keadaan perawan dan masih gadis. Nah, ini yang harus kita ketahui, ikhwafil azakumullah. Kemudian pernikahan selanjutnya, istri yang selanjutnya Khadijah, Saudah, kemudian Aisyah. Yang ketiga, dicatat ya, diingat. Yang pertama Khadijah bintu Khuwailid, yang kedua Saudah bintu Zam'ah, umurnya 40 tahun atau 30 atau 28 tahun Khadijah, Saudah 60 tahun,
kemudian Aisyah 9 tahun, 7 atau 9 tahun, kemudian yang keempat adalah Hafsah bintu Umar, dan ini pernikahan Rasulullah pertama di Madinah. Istri beliau yang keempat ini Hafsah bintu Umar, pernikahan Rasulullah pertama di Madinah dengan wanita-wanita yang menjadi ummahatul mukminin, yang menjadi ibunda-ibunda kaum mukminin. Dan umur Hafsah ketika itu kurang lebih berumur beliau 21 tahun ketika dinikahi oleh Nabi, dan beliau adalah janda dari sahabatnya yang gugur di medan perang setelah perang Uhud, syahid suaminya. Maka beliau kemudian sedih. Umar ibn Khattab melihat putrinya yang masih muda, berumur 21 tahun, sudah menjadi janda. Beliau begitu sedih. Maka beliau pun sebagai orang tua yang bertanggung jawab, dan ini contoh, bukan aib, bukan aib, ikhwah fillah azakumullah, jikalau kita katakan misalnya ada orang tua yang menawarkan putrinya kepada ada orang-orang yang dianggap ini masya Allah orang-orang saleh, orang-orang yang baik akhlaknya, yang masya Allah agamanya, itu bukan aib di dalam Islam. Lihat Umar ibn Khattab radhiyallahu an, bahkan ini suatu kemuliaan sebenarnya, karena dia tidak membiarkan anaknya untuk memilih pasangan yang salah, tapi dia memilihkan pasangan terbaik buat anak-anaknya. Dan tidak ada seorang tua yang dia mengerti agama ingin untuk membuat anaknya tidak bahagia, itu mustahil. Maka beliau menawarkan Hafsah ini kepada siapa? Kepada dua sahabat mulianya. Pertama Utsman bin Affan. Kata Utsman, maaf wahai sahabatku Umar, sesungguhnya aku sudah memiliki putri Nabi, cukuplah bagiku siapa? Ruqayyah.